Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, aplikasi yang berjudul Scansial untuk memenuhi tugas dari Pak Herdisel, proyek pengembangan software. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Ferdi Krisyanto, kemudian saya sendiri Mahmud Al-Fatah, dan ada Zulfa Nurrohid. Langsung saja, body shaming adalah tindakan mengomentari, mengkritik, atau menindas seseorang berdasarkan penampilan fisiknya, seringkali karena tidak sejalan dengan standar kecantikan masyarakat. Kebebasan untuk terlibat dalam interaksi sosial dan memberikan komentar anonim di internet di era digital saat ini. Nah, di sini polisi telah menangani 966 kasus body shaming selama 2018. Diambil dari Detik News oleh Audrey Santoso. Bisa kita baca artikelnya di atas. Kemudian menurut ZAP Beauty Index 2020, sekitar 62,2% wanita di Indonesia pernah mengalami body shaming seumur hidupnya. 36,4% diantaranya pernah mengalami body shaming karena memiliki acne prone skin atau jerawat. Tidak hanya wanita, pria juga pernah mengalami masalah ini menurut data dari British Skin Foundation. 50,1% wanita dan 24% masih merasa minder dengan kondisi kulit di wajahnya. Hal ini meningkatkan motivasi mereka untuk merawat kulit wajahnya. Nah, berbagai pertanyaan muncul. Bagaimana mereka memulainya jika mereka masih baru dalam hal ini? Bagaimana jika bisa mengetahui apakah produk ini cocok untuk kulit mereka? Nah, di sini Scansial hadir untuk memecahkan masalah tersebut dengan slogan "Gain your confidence by always maintaining the health of your face". Kemudian selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ferdi Krisyanto. Scansial ini yaitu mempunyai beberapa keunggulan, yaitu digunakan untuk meningkatkan kepercayaan diri, kemudian kesadaran akan permasalahan kulit wajah, yaitu menemukan produk perawatan yang cocok untuk kulit, kemudian membuat penjadwalan penggunaan skincare yang kita gunakan. Kemudian Scansial ini mempunyai beberapa fitur, yaitu informasi seputar skincare dan kulit wajah. Kedua, analisis masalah kulit wajah dengan pemindai wajah. Yang ketiga, rekomendasi produk perawatan kulit. Yang ketiga adalah jadwal rutinitas perawatan kulit. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang hampir sama, yaitu MS Glow Beauty Tools app yang mempunyai fitur analisis skin dengan scanning wajah, namun harus premium. Dan di aplikasi Scansial ini semua fitur yang tersedia itu gratis, dan ditambah lagi fitur untuk penjadwalan skincare yang akan kita gunakan. Yang kemudian lagi aplikasi diri, yaitu skin analysis atau konsultasi dengan dokter. Dan di aplikasi kita yaitu mempunyai keunggulan untuk analisis wajah dengan scanning, kemudian penjadwalan rutin untuk menggunakan skincare. Nah, ini cloud computing tools yang ada yaitu Firebase, kemudian REST API, App Engine, Cloudrun, dan Firestore. Kemudian seperti ini cloud arsitektur yang digunakan. Dan ini tools model yang digunakan yaitu OpenCV dan TensorFlow Lite. OpenCV untuk mengcapture kamera, dan kemudian TensorFlow untuk memproses hasil capturan tersebut. Kemudian mobile develop tool yang digunakan adalah
Redux, Firebase, dan Retrofit atau REST Client for Java atau Kotlin. Kemudian Figma digunakan untuk UI dan UX design. Nah, ini fitur aplikasi Scansial yang dikembangkan yaitu akun, penjadwalan, marketplace, face analysis, loyalty point, kemudian e-payment, notifikasi, analisis result, skincare tips, dan skincare product recommendation. Nah, di sini fiturnya yaitu dalam aplikasi Scansial adalah scan wajah, dan hasil scan wajah tersebut nanti akan menampilkan hasil analisis berupa rekomendasi produk skincare yang cocok untuk kulit kita. Kemudian ekstrak fiturnya yaitu penjadwalan untuk skincare yang kita gunakan. Nah, kemudian ini fitur lainnya yaitu chart untuk keranjang, kemudian skincare tips dan trik atau seperti artikel, dan monitoring produk dan loyalty point. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan Mas Sulfan Nurohid untuk demo aplikasi. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya ingin menjelaskan terkait demo aplikasi dan juga kode dalam pembuatan aplikasi ini. Di sini kami melakukan beberapa pembuatan frame seperti fitur pertama itu kamera, terus ada juga terkait toko dan juga tips and trick sebagai artikel. Oke, kita langsung coba saja untuk masuk ke aplikasinya. Kita klik mulai sekarang. Kita akan membuat username terlebih dahulu karena kita belum memiliki username di aplikasi ini. Kita memasukkan username. Kita masukkan emailnya, email. Kita masukkan passwordnya. Oke, setelah berhasil kita klik daftar. Dia akan loading untuk melakukan pendaftaran. Nah, akan muncul register berhasil. Ketika berhasil, maka kita bisa melakukan login sesuai dengan email yang sudah kita buat tadi dan juga password. Oke, kita centang, kemudian kita lakukan login. Kita loading masuk. Oke, selamat datang, artinya berhasil. Nah, kita sudah masuk di aplikasi Scansial ini. Di sini terdapat dashboard, di mana dashboard ini memuat beberapa informasi yaitu profile, ada nama, kemudian di sini ada tips and trick-nya. Di sini kita bisa geser-geser untuk membaca artikelnya. Di sini juga ada beberapa bacaan juga terkait jerawat, kulit kusam, flek hitam, dan penuaan dini. Dan di sini yang pasti ada toko yang bisa kita gunakan untuk membeli produk dari aplikasi ini. Ini bisa kita lihat beberapa produk yang tersedia sebagai sampel. Kemudian kita juga bisa membelinya tentunya. Kita bisa klik salah satu. Nah, maka akan muncul penjelasan dari produk tersebut. Harga dan juga apa sih sebenarnya produk ini gitu. Oke. Itu ada fitur shop juga di sini. Kita bisa melihat barang yang lebih banyak. Karena kita baru memasukkan beberapa, jadi hanya ada beberapa produk. Terus untuk fitur selanjutnya adalah penjadwalan, dan ini masih dalam tahap pengembangan karena waktunya memang tidak memadai. Ini terkait dengan akun, di mana kita bisa melakukan edit profile, riwayat transaksi, dan juga mengubah kata sandi maupun keluar dari akun kita, gitu, sehingga menuju ke tampilan login seperti tadi. Setelah itu, langsung ke ininya, fitur utamanya, kita langsung klik saja. Nah, di sini karena kita menggunakan emulator, kita tidak bisa melakukan dengan real device atau muka kita secara langsung. Kita beri izin dulu untuk mengakses kamera. Di sini bisa kita lihat loadingnya.
dia akan mengambil dari kamera depan sebagai alat untuk mengambil muka kita. Dia masih loading untuk mengambil perizinan. Kita kembali dulu. Kita ulangi lagi. Nah, karena kita menggunakan emulator, di sini tertulis atau terlihat tampilan daripada emulatornya. Ketika nanti berjalan di real device, maka dia akan menganalisis daripada wajah kita gitu. Itu terkait dengan fitur utama di aplikasi ini. Nanti setelah kita dapat analisis, kita bisa melihat hasil dari hasil analisis aplikasi ini. Mungkin terkait aplikasi ini Scansial kurang lebih demikian dan memang masih dalam tahap pengembangan. Seperti itu untuk aplikasi Scansial dari kami. Mungkin banyak kesalahan atau masih kurang dalam pembuatan aplikasi ini. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan lagi kepada Mas Fatah. Silakan Mas Fatah. Ya, betul. Baik, lihat kesalahan dalam menyampaikan presentasi, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.